Ya, Pak Mus tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pagi. Masih semangat ya mengikuti kegiatan Pagi pagi sih semangat. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Bella, tugas-tugasnya sudah selesai? Sudah siap. Baik Bapak Ibu, untuk memulai sesi kita pada hari ini, nanti perlu saya sampaikan yang bertindak sebagai moderator Bapak Anda Irwani, kemudian yang bertugas sebagai breaking Pak Belasius, dan membaca doa Ibu Sri Jamiati. Untuk ice breaking mungkin topik kita ya, mohon maaf saya ulang lagi, untuk topik kita pada hari ini adalah tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Tapi sebelum ke sana, alangkah baiknya kita ice breaking dulu aja. Kita ice breakingnya di awal supaya lebih fresh kita, karena dari tadi pagi sudah aktivitas banyak sekali ya. Silakan Pak Bella dipimpin untuk ice breakingnya. Ya, untuk ice breaking kita hari ini, kita akan melakukan peregangan otot-otot saja, sehingga nanti segar kembali ya. Nah, silakan Bapak Ibu berdiri. Kita peregangan otot-otot. Silakan meniru gerakan saya ya. Ya. Oke, tangan ke depan seperti ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. Hilangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Panjang. Terima kasih. Sudah lebih enak kan? Enak sekali Pak Bella, memang luar biasa Pak Bella ini. Nah, berikutnya agar kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Ibu Jamiati untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Sai. Jadi untuk sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Silakan Pak Sai. Terima kasih Bu Jamiati sudah memimpin membaca doa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, langsung saja saya akan menampilkan slide saya. Sudah terlihat atau belum? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, untuk
session kita pada sore hari ini kita akan membahas tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Menurut Bapak Ibu nih, kira-kira komponen apa yang ada di kurikulum sekolah ini? Kira-kira menurut Bapak Ibu kurikulum itu apa sih? Saya minta tolong Pak Bella mungkin bisa mengemukakan pendapatnya terkait dengan kurikulum. Mungkin modul mungkin ya. Benar sekali. Ada yang lain mungkin? Pak Handa? Mungkin nanti ada termasuk di dalamnya penyusunan kurikulumnya. Ya, baik. Untuk memperjelas, marilah kita lihat tayangan slide. Jadi yang dimaksud dengan komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan, ya, tujuannya adalah kita akan mengetahui bagaimana sih cara menyusunnya, kemudian prosedurnya, dan apa-apa saja komponen yang ada di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, komponen utama yang menjadi yang ada di dalam kurikulum operasional sekolah itu kita harus memperhatikan karakteristik satuan pendidikan. Apa itu maksudnya? Dari menganalisis karakteristik satuan pendidikan, kita bisa merumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial budaya, guru, dan tenaga pendidikan. Jadi sebelum menentukan kurikulum, kita harus memperhatikan dulu karakteristik satuan pendidikan atau karakteristik sekolah yang ada di sekolah kita. Komponen yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan. Jadi visi, misi, dan tujuan juga harus jelas. Visi, apa sih itu visi? Nah, visi itu menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi sumber dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Kemudian di dalam visi itu juga harus ada nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila kan sudah kita bahas sebelumnya ya. Sudah ada 6 indikator profil pelajar Pancasila. Nah, misi. Nah, misi itu harus bisa menjawab bagaimana sekolah mencapai misi yang sudah kita tentukan di awal tadi. Kemudian di dalam misi juga harus mencerminkan, harus ada itu nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Dan yang tidak kalah penting dalam suatu sekolah itu juga harus memiliki tujuan. Tujuan di sini harus tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik, harus jelas. Tujuan yang kedua harus menggambarkan patok-patok milestone yang penting dan selaras dengan misi. Jadi tujuan ini terkait dengan misi. Yang ketiga, strategi sekolah untuk mencapai tujuan juga dalam pendidikan harus punya strategi khusus bagaimana menentukan tujuannya. Yang keempat, kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Ini sekali lagi, profil pelajar Pancasila untuk kurikulum SMK, PK ini sangat ditonjolkan. Nah, komponen berikutnya yang harus ada di dalam kurikulum operasional sekolah itu adalah pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran itu cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Misalkan ini dibuat secara mingguan, ya, dibuat secara sistem blok atau dengan cara pengorganisasian yang lainnya. Ini tergantung dari kekhasan dari sekolah masing-masing. Nah, pengorganisasian juga dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah komponen intrakurikuler. Intrakurikuler ini berisi tentang muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya. Jika ada, mungkin bisa ditambahkan
muatan lokal ya Bapak Ibu, sesuai dengan jurusan atau kompetensi yang ada. Yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan ini sangat ditekankan untuk kurikulum sekolah PK ya. Itu tentang apa? Menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 profilnya. Yang ketiga adalah karakteristik atau yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler gambaran ekskul dalam bentuk matrik atau tabel. Jadi ini macam-macam ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Ya salah satu contoh adalah pramuka, paskib, ya, ada PMR, ada pencak silat, olahraga, kesenian dan lain sebagainya. Itu nanti dibuatkan ekskul yang lebih detail lagi dan berupa matrik, kita buat bagan matriknya. Komponen yang berikutnya yang harus ada juga di dalam kurikulum operasional sekolah itu rencana pembelajaran. Ini sangat penting. Kenapa? Karena rancangan pembelajaran sekolah itu menggambarkan rencana pembelajaran Bapak Ibu selama setahun ajaran. Jadi kita harus membuat rencana pembelajaran kurang lebih selama 1 tahun sesuai dengan elemen yang ada di fase E. Nah, rencana pembelajaran itu berisi alur pembelajaran atau unit mapping yang sudah menjalankan pembelajaran secara integritas. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu, kan kemarin juga sudah mempelajari itu bagaimana cara menyusun rencana pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati ya, ini komponen yang terakhir dalam itu harus ada, yaitu tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ini apa maksudnya? Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Nah, itulah beberapa komponen dalam penyusunan kurikulum di satuan pendidikan yang di sekolah PK. Ya, demikian paparan materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam sesi selanjutnya bisa dipimpin oleh moderator untuk membimbing diskusi kita terkait dengan bagaimana cara menyusun kurikulum operasional sekolah. Kepada Bapak Ibu, mungkin Pak Handa untuk bisa mendampingi atau memimpin jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih, silakan Pak Handa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, di pagi yang berbahagia ini kita sudah cukup lelah seperti Pak pendamping tadi sampaikan, dan ini kita selanjutnya untuk memperdalam materi ini kita adakan sesi diskusi. Mungkin untuk sesi diskusi ini terlebih dahulu mungkin kami minta pertanyaan dari Ibu Jam-Jam, kemudian nanti bisa ditanggapi oleh Pak Melasius, kemudian mungkin saya sendiri, kemudian nanti disimpul oleh fasilitator kita. Mungkin kepada Ibu Sri Jam-Jamiati kami persilakan karena dia tadi juga sudah mengacungkan tangannya. Sepertinya banyak pertanyaan yang akan beliau sampaikan. Nampaknya 4 atau 5 pertanyaan sudah beliau siapkan. Tapi kayaknya Ibu, karena cuaca pada pagi ini cukup mendung, pertanyaan jangan terlampau banyak. Jadi biar nanti udah dingin nih jadi kepanasan pula. Oke Ibu, kami persilakan Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Anda. Pak, saya minta slide-nya di itu lagi deh Pak Sai. Ya Bu. Di judulnya Pak Sai. Oh judulnya ya, bentar. Materinya tuh. Baik Bu, sebentar Bu. Ya ini Bu, bisa sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Ke bawahnya Pak Sai, komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini?
visi. Lagi? Di visi dan misi itu Pak Sai. Visi dan misi. Nah, di situ kan ada visi, misi, dan tujuan pembelajaran. Nah, dalam kaitannya dengan siswa ini Pak Sai. Nah, ini gimana nih? Cara kita menerapkannya, terutama untuk misi aja ya. Saya ambil di misi aja. Misi kan di sini menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Kemudian nilai-nilai yang penting untuk dipegang dalam menjalankan misi. Ini hubungannya dengan siswa ini gimana Pak Sai untuk misi? Baik Bu. Bagaimana Pak Handa, langsung dijawab atau nunggu dari yang lain? Karena belum ada pertanyaan dari yang lain, Pak Sai mungkin bisa langsung dijawab dulu sambil menunggu kawan-kawan yang lain untuk mengajukan pertanyaan atau menanggapinya. Terima kasih Pak Sai. Baik, terima kasih Pak Handa. Sebelum ke saya, mungkin Pak yang lain, guru-guru yang lain mau bantu saya dulu? Atau mau mengungkapkan idenya atau pendapatnya terkait dengan misi yang harus siswa lakukan bagaimana? Kalau tidak ada, baik langsung saja saya jawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Sri Jamjamiati terkait dengan misi. Nah, misi di dalam kurikulum upaya sekolah itu sudah terangkum atau tertulis dalam satu kesatuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, misi ini adalah hal-hal atau cara yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai visi. Nah, untuk mencapai visi. Nah, kaitannya dengan siswa, bagaimana siswa bisa mencapai visi? Nah, salah satu contoh kita ambil saja, misinya adalah misalkan sekolah harus mampu meningkatkan nilai kompetensi kejuruan minimal 80. Nah, ini artinya siswa harus betul-betul bisa menguasai kriteria-kriteria atau elemen-elemen yang didasarkan atau yang harus dipahami oleh siswa tersebut, sehingga guru juga berperan penting di dalam mencapai misi ini. Misinya tadi kan sekolah, bagaimana sekolah bisa mendapatkan anak-anak itu mendapatkan nilai 80. Berarti siswa ini harus bagaimana? Siswa harus belajar dengan rajin, ya, peralatannya, praktik juga harus disiapkan dengan baik. Guru juga harus mengupdate pengetahuan yang ada. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan, silakan. Bagaimana Bu Jam? Oke. Bisa diterima Pak Sai. Baik, terima kasih Bu Jam. Silakan Pak Handa, dilanjut. Oke, Bapak Ibu, kita telah mendengarkan ulasan dari yang disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Sepertinya tidak ada, Pak Sai. Mungkin karena waktunya juga udah hampir zuhur ini, Pak Sai. Mungkin kita bisa cukupkan, Pak Sai. Mungkin kami kembalikan kepada Bu Jam-Jam nanti untuk menutupnya dengan doa. Kepada Bu Jam-Jam, kami persilakan dengan hormat. Baik Pak, Bu, Pak Handa, sebelum doa mungkin
Pak Bella bisa menyimpulkan materi kita, topik pembicaraan kita pada siang hari ini, Pak Bella. Silakan disimpulkan, Pak Bella. Baik, terima kasih Pak Said telah menyampaikan materi kita pada sore hari ini mengenai komponen kurikulum. Ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Said bahwa sebuah komponen atau kurikulum itu bisa berjalan itu seiring dengan tercapainya visi dan misi dari sebuah sekolah. Nah, dengan adanya visi misi, maka tercapailah tujuan pendidikan atau kerangka kurikulum, konsep kurikulum yang akan dilaksanakan. Karena kurikulum itu bisa berjalan, itu juga disesuaikan dengan keadaan ataupun visi misi dari sekolahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari pada pertemuan kali ini. Pak Sai sebagai pemateri, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf, dan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator atau pemateri kita pada kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bella yang sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita. Selanjutnya, ini sesi terakhir Bu Jam dipimpin untuk menutup dengan doa. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri sesi kita pada materi tentang kurikulum sekolah ini, marilah kita berdoa menurut agama dan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai semua sesi. Mudah-mudahan apa yang menjadi bahan diskusi kita pada sore hari ini, siang hari ini, bisa bermanfaat untuk anak didik kita. Kita harus selalu tetap menjaga kesehatan, menjaga kekompakan, dan kita ketemu di pembelajaran berikutnya. Dalam penyampaian mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Ya, Pak.